Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita jumpa lagi dalam saat teduh bersama. Sebuah lagu Pegang Tanganku akan mengawali saat teduh kita. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati dan pikiran kita dengan memuji Tuhan, pegang tanganku. Inilah hidupku, Tuhan, peganglah tanganku, tak pernah tinggalkanku. Itu janjimu padaku, walau lewati lembah gelap, kau tak pernah tinggalkan aku. Walau hadapi persoalan,
Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman, hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2022, dengan tema Mengenang Masa Lalu. Ayat yang mendasari perenungan kita diambil dari 2 Raja-Raja 2, ayat 1 sampai dengan 4, akan dibacakan oleh Pak Yosa. Mari Bapak Ibu kita mohon pertolongan Roh Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan kesempatan pagi hari ini. Tuhan sediakan firman bagi kami. Kiranya Tuhan juga memberi hikmat untuk kami boleh memahami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk peralatan yang kami pakai, Tuhan berkati, supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk saat teduh kita pada pagi hari ini dari 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 4. Elia naik ke surga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidak mudah bagi seseorang membicarakan masa lalunya. Bisa jadi karena orang tersebut cenderung memahami masa lalu sebagai rangkaian peristiwa yang tidak perlu diingat dan layak untuk ditinggalkan. Pandangan seperti itu tidak sepenuhnya benar. Bergantung dari apa yang menjadi cerita di masa lalu tersebut. Sebab yang terpenting adalah apa yang dapat dipelajari dari masa lalu, baik atau tidak baik keadaannya, seperti ungkapan yang mengatakan, "Kemarin kenangan dan pelajaran. Hari ini tantangan yang harus terselesaikan dan esok adalah tantangan yang baru untuk memulai kehidupan yang lebih baik." Bacaan hari ini mengajarkan kekuatan masa lalu yang menjadi pelajaran berharga. Mari kita merenungkan. Menjelang akhir hidupnya, Elia dengan sengaja mendatangi 4 tempat penting yang berkaitan erat dengan kedatangan pertama Israel di bawah kepemimpinan Yosua. Yang pertama, Gilgal adalah tempat Israel berkemah ketika mereka sedang melakukan perang untuk menaklukkan seluruh Kanaan. Bukan hanya itu, Gilgal juga tempat mereka diperbarui perjanjian dengan melakukan sunat. Kemudian yang kedua, Betel. Betel adalah tempat kedua yang ditaklukkan Israel. Setelah sebelumnya sempat dikejar dan dipukul kalah oleh orang Ai. Yang ketiga, Yeriko adalah tempat kemenangan pertama Israel di tanah Kanaan. Kemudian keempat, Sungai Yordan adalah tempat masuknya Israel ke tanah Kanaan. Tuhan memberikan tanda dengan membelah aliran Sungai Yordan supaya orang Israel dapat berjalan di tanah yang kering.
Meskipun awalnya Elisa minta tinggal dan tidak mengikuti, namun tetap saja mengikuti kemauan Elia pergi. Keempatnya bukan hanya sebagai tempat-tempat pertama Israel menginjakkan kaki ke Kanaan, tetapi juga menjadi tanda adanya peralihan kepemimpinan yang Allah lakukan dari Elia kepada Elisa. Yang menarik, di setiap tempat tersebut, Elia selalu mengakui pengutusannya. Sebab Tuhan menyuruh aku. Ayat 1, 2, dan 5. Elia bukan hanya membawa Elisa pada memori masa lalu perjalanan Israel menjadi bangsa di tanah Kanaan, tetapi juga menegaskan kekuasaan dan kedaulatan Tuhan atas bangsanya. Kebenaran iman yang ditegaskan melalui pengalaman masa lalu, inilah yang sedang terjadi dalam proses komunikasi Elia dan Elisa. Kekuatan masa lalu menjadi media pembelajaran tentang iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Masa lalu bukan sekedar peristiwa, tapi juga sebagai bukti karya Allah yang mendampingi umat, baik dalam penghukuman maupun dalam pemulihan. Elia mengajarkan kehadiran dan karya Tuhan melalui perjumpaan dengan masa lalu, agar melaluinya Elisa belajar mempercayai Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setiap kita pasti punya masa lalu. Hal itu merupakan bagian sejarah hidup yang tidak bisa ditolak. Susah ataupun senang, yang penting bagaimana kita dapat menemukan inspirasi atau kekuatan dari masa lalu untuk terus melanjutkan kehidupan bersama Tuhan yang telah berkarya. Tuhan selalu punya cara untuk meneguhkan panggilannya bagi setiap kita. Mari tetap memetik hal berharga dari masa lalu untuk kemudian terus menjalani kehidupan dan pelayanan dengan penuh ketekunan dan kesetiaan. Mari kita merenungkan. Sesungguhnya kekuatan masa lalu pasti mengajarkan kasih dan kesetiaan Tuhan yang selalu ada dan berkarya, mendatangkan kebaikan bagi semua umatnya. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah setiap kami agar mempunyai respon yang benar terhadap suka dan duka masa lalu kami. Ajarkanlah kami menemukan kasih dan karya Tuhan dalam situasi apapun di masa lalu kami, sehingga itu dapat menjadikan kekuatan untuk menjalani kehidupan hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita dapat menindaklanjuti firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan menemukan kasih dan karya Tuhan dalam situasi masa lalu, baik yang kita anggap duka di dalam hidup kita, untuk menjadi kekuatan menjalani hidup hari ini. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.